Presiden DPN Indonesia yang pada saat preskon berada di samping rekan senior Hotman Paris. Karena setelah dia preskon, dia mengeluarkan maklumat ya yang berisi kurang lebih menyampaikan bahwa ada ketidakpastian dalam organisasi advokat. Menduga dua konten kalimat tersebut merupakan dugaan hoax, ya, pernyataan bohong. Nah, makanya dengan somasi ini, Bu, turunan kita lagi Bu. berikan waktu kepada rekan Hotman Paris supaya mencabut pernyataannya tersebut dan meminta maaf kepada Ketua Umum kami, Profesor Otto Hasibuan, dalam waktu 2 kali 24 jam. Jika dalam 2 kali 24 jam tidak meminta maaf dan tidak mencabut pernyataan tersebut, maka Pradi DPC Jakarta Barat akan melaporkan dugaan penyebaran berita bohong ini kepada kepolisian. Terima kasih. Sementara dari saya. Dan dari pihak yang terkait yang oleh DPR tadi buka dulu ya. belum Bang Otto Hasibuan yang hal dalam hal ini nanti narasumbernya adalah Bapak Suendra Asido Huta Barat selaku Ketua DPC Pradi Jakarta Barat dan Abang Muhammad ada ini ya sudah, kemudian Bang Fahmi. Silakan langsung. Oke, baik. Tunggu. Gimana? Baik, lampu Bang. Lampu. Ya, kurang terang. Panas juga ya. Ada bedak nggak? Bang, sorry izin, aku aja bang. Oh iya. Endorse ya. Yuk. Aman bang aja. Aman. Aman ya? Masker nggak apa-apa ya? Ini gimana nih? Ditanya aja bagaimana? Ya udah Bang, langsung aja Bang, isinya aja Bang, ya Bang. Oke. Terkait somasinya ke Hotman aja gitu Bang. Oke. Siap. Langsung pertanyaan aja. Ya, terkait Abang ada yang kayak kontes ini apa? Terkait Ya. pertemuan ini dulu Bang, pertemuan ini seperti apa? Langkah-langkah dari teman-teman Pradi DPC Jakarta Barat Oke. terkait pernyataan Bang Hotman bukain dulu. kemarin seperti apa? Dan mungkin nanti setelah itu tanya jawab aja. Kita buka nanti dulu. Oke. Ya, baik. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan ini kami bermaksud ya menyampaikan bahwa kami di sini DPC Pradi Jakarta Barat. Jadi di sebelah kanan saya ada rekan Anas dan kemudian ada rekan Fahmi. Paling kanan ini rekan Heri Suherman, Sekretaris DPC, dan ada rekan Ridanto Damanik, Ketua Bidang Pembinaan Organisasi dan Profesi. Pada kesempatan ini kami terpanggil untuk melakukan press conference terkait dengan sikap DPC Pradi Jakarta Barat terhadap permasalahan yang dilakukan oleh yang kita sampaikan saudara rekan advokat senior Hotman Paris Hutapea terhadap sikapnya kepada Pradi, ya, sebagaimana yang telah rekan-rekan wartawan ketahui bahwa rekan Hotman ini mempersoalkan keabsahan dan legalitas daripada Pradi. Padahal diketahui rekan Hotman sudah menjadi anggota daripada Dewan Pengacara Nasional Indonesia dan melakukan konferensi pers saat itu juga di samping daripada Presiden DPNI rekan Faisal Hafidz. Dan beberapa yang bisa kami sampaikan, yang kami kutip penyampaian rekan Hotman adalah DPN Pradi Otto Hasibuan tidak sah. Kemudian juga berdampak kepada KTA-nya tidak sah. Kalau saya tidak salah juga itu terkait juga dengan berarti produk PKPA-nya tidak sah. Inilah hal-hal yang sangat kami sayangkan. Pradi ini adalah organisasi pada tunggal ya, organisasi advokat yang begitu besar. Mungkin anggotanya ada sekitar 60.000 tersebar dari di seluruh ya Indonesia, Aceh sampai Papua, mungkin ada sekitar hampir 190 cabang di seluruh Indonesia.
dan juga memiliki pusat bantuan hukum yang mungkin sekitar 140 cabang dari Aceh sampai Papua. Kami ini terusik dengan peristiwa ini dan memang senyata-nyata ini sudah terjadi suatu kegaduhan, kegalauan, keonaran dan sudah berdampak di mana-mana sebenarnya. Bahkan sudah ada laporan-laporan polisi di berbagai DPC gitu ya. Dan ini tentunya kami DPC Peradi Jakarta Barat harus mengambil sikap juga melihat perkembangan yang ada terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh rekan advokat Hotman Paris. Dan saya sendiri sudah mengetahui karena saya sendiri terlibat bahwa sudah terjadi perdamaian kalau dikaitkan dengan putusan kasasi yang membatalkan perubahan anggaran dasar di dalam rapat pleno. Sedangkan ini secara garis besarnya ya, bahwa keputusan di dalam Munas itu belum pernah dibatalkan dan belum pernah bahkan digugat, sehingga ya saudara rekan Alamsyah sendiri mengakui hasil keputusan perubahan anggaran dasar di Munas dan mengakui kepemimpinan Profesor Dr. Otto Hasibuan sebagai Ketua Umum Peradi yang sah. Jadi no case, jadi clear. Nah, yang menjadi pertanyaan kami, kenapa justru orang yang berada di luar, yang berada di DPNI masih terus-menerus mempersoalkan dan mempermasalahkan Peradi. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan secara garis besarnya ya. Dan mungkin kalau soal materi daripada upaya hukum yang akan dilakukan bisa disampaikan oleh rekan Anas maupun rekan Fahmi. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman. Saya lanjutkan bahwa per hari ini kita sampaikan surat somasi terbuka kepada rekan senior Hotman Paris Hutapea. Itu somasi terbuka dari DPC Peradi Jakarta Barat terkait ucapannya dalam preskon beberapa waktu lalu itu yang mengucapkan dengan tegas bahwa Peradi Otto tidak sah dan menyatakan juga kartu advokat yang ditandatangani oleh Otto tidak sah. Nah, dua konten kalimat ini ya kita duga sebagai hoax, sebagai berita bohong. Maka itu karena tidak ada dasarnya, dia menyebutkan dasarnya adalah putusan, tapi dalam putusan itu juga tidak sama sekali membahas mengenai bahwa saya Peradi Otto Hasibuan tidak sah. Nah, melalui somasi ini kita minta kepada Hotman Paris Hutapea supaya mencabut dan meminta maaf kepada Ketua Umum kami, ya Profesor Otto Hasibuan terkait dua dugaan ucapan hoaxnya. Apabila dalam 2 kali 24 jam dia tidak menarik ucapan serta meminta maaf, kita akan mengambil langkah hukum tegas. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga menghimbau ya melakukan somasi terbuka kepada Faisal Hafid, seseorang Ketua Umum DPN Presiden DPN Indonesia yang pada saat preskon berada di samping rekan senior Hotman Paris. Karena setelah dia preskon, dia mengeluarkan maklumat ya yang berisi kurang lebih menyampaikan bahwa ada ketidakpastian dalam organisasi advokat, sehingga dia menghimbau supaya para advokat itu masuk ke dalam organisasinya. Crisis Center. Ya, sampai dia membuat crisis center. Nah, maklumat ini kita duga juga sebagai sebuah penghasutan, ya, penghasutan. Makanya kita minta dalam 2 kali 24 jam supaya mencabut maklumat tersebut. Jika dalam 2 kali 24 jam tidak dicabut, maka kita juga akan melaporkan. Terima kasih. Tentang laporannya di mana, Bang? Oke, mungkin tambahan. Tadi hanya mendalami pasal apa yang kemudian akan dikenakan pada Hotman dan kemudian kemungkinan besar juga kepada Alamsyah ya. Faisal Hafid. Oh, pada Faisal Hafid. Nah, Sorry. Itu, nah, tadi sudah ditegaskan bahwa 2 objek pernyataan itu yang menyebut bahwa Peradi Otto tidak sah atau kartu yang ditandatangani oleh
kartu keadilan ini oleh Prof. Foto itu dianggap tidak sah. Dua kalimat itu yang menjadi objek dugaan tindak pidana, kita melaporkan dengan pasal 14 ayat 1, pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang Peraturan Hukum Pidana tentang dugaan menyebarkan berita bohong yang dapat menimbulkan kegaduhan. Bukti kegaduhan dan keonaran itu saya kira sudah tergambar hampir di seluruh Indonesia, baik itu di Sumatera, kita lihat di Lampung, kemudian di Pekanbaru, di Jawa Barat, ada di Bandung, di Jawa Timur, Surabaya, Madiun, Sidoarjo, di Denpasar pun seperti itu. Mungkin di beberapa tempat akan terus mengikuti. Ada yang sudah melaporkan ke polisi, ada yang sudah melakukan somasi secara terbuka. Pernyataan dugaan menyebarkan berita bohong itu tidak berhenti sampai di situ, tetapi juga diikuti dengan dugaan penghasutan yang menyebut bahwa nanti orang tua yang ikut itu pendidikan juga bisa terancam, bisa protes, mengharapkan anaknya dan sebagainya itu sudah termuat. Nah, menariknya adalah rekan Hotman melakukan bantahan bahwa dia katanya tidak pernah menyebut versi Otto Pradinya tidak sah. Itu sudah disampaikan. Nah, itu jelas tindak pidananya. Nah, kita akan juga akan melaporkan selain dari menyebarkan berita bohong, kemungkinan besar juga akan melaporkan dengan pasal 207 KUHP tentang penghinaan terhadap lembaga, apalagi sudah ada diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Gitu. Karena ini jelas menimbulkan keresahan. Nah, tapi kita masih memberikan kesempatan, itikat baik dari rekan Hotman untuk meminta maaf secara terbuka. Bila tidak, hampir dipastikan kita akan mengambil langkah hukum yang sama. Kemungkinan kita akan melaporkan ini ke Barreskrim Polri. Nah, saya kira itu. Ancamannya berapa sih dong kalau itu? Ancaman pidananya 10 tahun penjara. Yang juga menyebarkan berita bohong. Artinya bisa dilakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Lihat kasus ini sebenarnya kasus yang tidak jauh berbeda seperti kegaduhan dalam kasus Edi Mulyadi atau kegaduhan yang kemudian terjadi dalam kasus Ratna Sarumpait. Cuman ini terjadi di kalangan advokat yang sudah mereka mendapatkan kartu predikat pradi dari Otto Hasibuan yang resah dengan pernyataan ini. Nah, saya kira itu. Bang, terkait permintaan maaf nanti dari teman-teman tadi, kalau seandainya permintaan maaf itu terucap, apakah dari teman-teman tadi akan mencabut atau berhenti begitu saja terkait permasalahan hukumnya? Nah, ini Pak Ketua yang jawab karena Ketua DPC gitu. Ya, ini kan kalau bicara kalau dia minta maaf, kira-kira teman-teman gimana? Dia minta maaf nih ya, kira-kira ya kan? Jadi kita masih menduga-duga ini ya. Ya kalau dia minta maaf ya bagus. Tapi tentunya kalau kami sebagai DPC Pradi Jakarta Barat, karena ini kan somasi terbuka kami dari DPC Jakarta Barat, ya kami sih tidak ada persoalan di situ, gitu ya. Sesuai dengan permintaan maaf dan mungkin bisa dicek di situ ya, somasi terbuka tersebut. Kami meminta itu adalah di setiap konten ya, konten atau di setiap publikasi yang dilakukan oleh yang bersangkutan maupun di setiap media yang mengekspos ucapan yang bersangkutan. Jadi kira-kira tolonglah gitu ya, di mana saja beliau menyampaikan karena disitulah sudah diketahui orang yang menyebabkan keresahan, kegundahan tersebut ya. Jadi kalau itu bisa dilakukan, ya bagi kami tidak ada masalah gitu ya. Kami terima permintaan maafnya. Berarti proses hukumnya terkait pernyataan maaf ini stop atau gimana? Ya, tentu kan kita berikan 2 kali 24 jam dari sekarang ini. Kalau itu bisa dilakukan, ya kenapa tidak gitu ya. Nah, berarti intinya ada jalan damai lah nantinya. Ya, sesuai dengan somasi kami itu kan ada. Jelas kami katakan tolong di setiap mana, di setiap konten, di setiap media yang dia mengekspos pernyataan tersebut. Pokoknya kami ingin supaya benar-benar stop. Ingat ya, stop. Jangan mendebatkan, mengargue mengenai Peradi. Sama seperti kami tidak mengargue DPNI. Gitu loh. Kan kami tidak mengargumentasikan gitu loh, kepemimpinan di DPNI, kepengurusannya, aktanya. Ya sudah, maksudnya kami ingin benar-benar konsisten, stop gitu. Jadi menarik kembali semua itu dengan meminta maaf dan setelah itu stop, jangan singgung yang ini lagi, kira-kira apa persoalan ini nanti setelah itu ini lagi persoalan ini. Ya kita ingin benar-benar tolong dihentikan dan tentu kami ya tidak akan melanjutkan upaya hukum ya kalau benar-benar di stop. Bang, terkait yang kemarin kan sempat pertama kan soal kode etik Bang ya. Kedua yang statement yang katakan bahwa ini lebih ditekankan perkara yang di mananya Bang? Secara kode etik, secara advokatnya atau yang statement yang kemarin katakan tidak sah itu yang. Jadi mungkin begini, kalau kode etik kita nggak bicarakan di sini ya. Jadi mungkin rekan Fahmi nih mengenai hoaxnya ya. Baik, saya tegaskan kembali bahwasanya
terkait somasi ini tidak ada hubungannya dengan masalah kode etik. Itu adalah ranahnya dari DPN Etika. Pusat. Ya. Dewan Kehormatan. Kita fokus hanya di 2 kalimat tadi. Ketika dia preskon, dia menyatakan pradi order tidak sah dan kartu advokat yang ditandatangani oleh Otto tidak sah. 2 kalimat itu, jadi nggak ada hubungannya tuh dengan masalah etik, dengan masalah apa dia yang berkembang tuh soal adalah banyak laporan kode etik, kita nggak ada masuk ke situ. Fokus pada masalah preskon dia yang mengklaim bahwasanya pradi Otto tidak sah. Nah, Bang, satu lagi Bang. Kemarin juga Hotman bilang Bang, Pradi rugi Bang, ketinggalan Hotman Bang. Ini tanggapan dari DPC sendiri gimana nih Bang? Ini jadi gini ya. Iya. Jadi gini ya, kalau kita mau katakan ya, saya juga bingung kalau statement itu disampaikan karena Pradi ini begitu besar ya. Pradi ini wadah tunggal yang sudah berdiri berdasarkan undang-undang advokat ya, dari 2003 kemudian 2004 kita berdasarkan akta pendirian, sudah begitu besar kami ini gitu ya. Jadi saya rasa sih mungkin tidak bisa lah ya, kalau menurut saya orang per orang mengklaim gitu bahwa dirinya lebih besar dari organisasi Pradi ini. Jadi saya meragukan kalau untuk bicara soal statement itu. Jangan salah loh, banyak orang-orang besar di Pradi ini. Betul. Jadi yang mana sebenarnya indikatornya? Kalau dibilang kaya, kalau menurut saya banyak sekali yang tidak terlihat ya, yang menonjolkan diri, yang berprestasi banyak sekali gitu loh. Jadi Pradi ini ya jauh lebih besar daripada orang per orang. Jadi saya sih meragukan statement itu. Mungkin saya bisa katakan ini in my opinion itu tidak benar ya, in my opinion saya berhak untuk itu ya. Jadi saya menyatakan pendapat itu tidak benar. Terima kasih. terakhir Bang, terkait yang kata keabsahan itu tidak sah, Bang Otto kan Bang Otto mengatakan sempat, yuk kita mengkawal bagi yang ingin pindah Pradi ke DPN. Mungkin apa tanggapan seperti apa? Coba ngomong dulu ya, kasih Senior. Mungkin sama terakhir Bang, kan juga waktu itu sempat bilang bahwa Pradi itu organisasi advokat yang single bar, jadi yang multi bar ada. Jadi memberi kebebasan pada advokat untuk berorganisasi atau membuat. Faisal Hafid. Oke, saya jawab ini dulu ya. Gimana tadi pertanyaannya? Bang Otto mengatakan siap mengkawal advokat muda untuk pindah ke organisasi sebelah. Jadi, Free. ya terkait dengan dia bikin statement soal perpindahan advokat, kita tadi juga sampaikan kita mensomasi dan menghimbau kepada saudara Faisal Hafid, ya dia presiden dari DPN Indonesia yang saat itu posisinya berada di samping Hotman Paris pada saat preskon. Nah, kita menduga yang bersangkutan karena mengeluarkan maklumat sengaja ingin mengambil keuntungan dari kekisruhan yang terjadi antara rekan senior Hotman Paris dengan Prof. Otto Hasibuan dan Pradi. Gitu. Jadi juga kita mensomasi juga kepada Faisal Hafid supaya dia mencabut maklumatnya. Gitu. Jangan memberikan hasutan kepada para advokat untuk tidak pindah. Gitu. Terima kasih. Selanjutnya. Ya, baik, saya jawab yang tadi ya. Jadi kalau kita mau berbicara yang disampaikan mungkin didengar itu juga dari sang presiden ya. Jadi ada memang ucapan sang presiden DPNI itu mengenai ya faktanya sekarang bubar. Kita kan bicara fakta kata dia gitu. Tetapi kita harus bicara juga secara ketentuan undang-undangnya, secara de jure-nya gitu ya. Bahwa undang-undang advokat itu masih berlaku. Kalau kita berbicara undang-undang advokat itu maka single bar. Jelas di situ, ya. Jadi organisasi advokat itu adalah wadah tunggal. Dan di akta pendirian pertama yang disebut sebagai organisasi advokat itu dinamakan apa? Pradi. Dan harus dibentuk itu ya paling lambat 2 tahun setelah undang-undang itu diundangkan. Dan sudah terbentuk yang namanya Pradi. Makanya sampai sekarang Pradi yang dibawa kepemimpinan Prof. Otto ini nggak ada embel-embel. Jadi cuma Pradi aja. Jadi kalau ada orang bilang Pradi, sebenarnya itu nambah-nambahin aja. Kita cuma Pradi aja. Karena kita yang konsisten dari 2004 itu sesuai anggaran dasar pendirian pertama yang original Pradi. Nah, karena kita tetap mempertahankan ya
bahwa undang-undang kita masih menganut single bar, ya, masih menganut wadah tunggal. Kalau ada penyimpangan hukum gitu ya, ya itu beda gitu ya. Tetapi secara hukumnya sekarang ini de jurenya masih single bar, belum pernah dibatalkan itu undang-undang itu. Bahkan putusan MK juga masih mengatakan ya single bar, ya. Jadi jelas ya? Oke, kasih. Terakhir Bang, penegasan untuk Bang Hotman terhadap penegasan ke depannya. Ini mungkin kalau bicara hukum Mas Anas aja nih. Penegasannya. Penegasannya untuk ke depannya seperti apa? Ini udah mulai pada ricu nih, ramai. Untuk berhenti apa ini? Iya, penegasannya adalah pertama, ketika kita memutuskan perasukan ini, dan ini bukan yang pertama kali kita lakukan, karena di beberapa daerah ini sudah melakukan hal yang sama, somasi terbuka, dan kemudian menuntut agar Bang Hotman untuk melakukan permintaan maaf atas pernyataannya dia yang menuduh bahwa Pradi versi Otto tidak sah dan kartu advokat yang ditangani oleh Prof. Otto itu dianggap tidak sah. Sementara di sisi lain, dia sendiri membantah. Kita punya bukti konten itu dibuat. Artinya apa? Dia harus secara terbuka menyampaikan permintaan maaf itu kepada publik, kepada rekan-rekan advokat khususnya. Kalau memang ini tidak dilakukan permintaan maaf secara terbuka, ya, maka kita akan mengambil proses hukum. Dugaan tidak pidananya sangat jelas, ya, dugaan menyembunyikan, menyebarkan berita bohong yang dapat menimbulkan kegaduhan. Kegaduhan itu saya kira sudah tergambar di berbagai daerah, yang termasuk dugaan pencemaran nama baik terhadap lembaga, dalam ini adalah Pradi. Jadi kita lihat 2 hari ke depan, kalau memang tidak ada itikat baik dari yang bersangkutan, maka kita tidak segan-segan, hampir dipastikan akan mengambil langkah hukum yang sama seperti yang kemudian dilakukan di daerah-daerah. Nah, saya kira itu. Terima kasih. Mungkin saya tambahkan ya, tadi yang terkait tadi. Jadi mungkin sekarang itu kita bisa kualifikasikan memang secara fakta itu ada multibar, tetapi ada 2 kualifikasi ya. 1, Pradi yang lahir dari Undang-Undang Advokat dan organisasi advokat yang lahir dari SKMA 073 gitu ya. Karena berdasarkan SKMA 073 maka diperbolehkanlah ya advokat kemudian ya bersama-sama mendirikan suatu organisasi, dan kemudian mereka ini jadi punya kewenangan padahal tidak ada diatur menurut sesuai undang-undang advokat kewenangan yang diberikan oleh negara gitu ya. Nah, kemudian karena berdasarkan SKMA itu mereka boleh mengajukan untuk ya dilantik, dan tentunya sebelumnya mereka juga melakukan pendidikan ujian profesi advokat dan kemudian bisa dilantik yang sudah lulus dari ujian advokat mereka. Jadi ada 2 klasifikasi gitu ya. Pradi tetap konsisten mempertahankan single bar, kemudian ada SKMA yang multibar. Itu ya penjelasan dari saya. Oke, terima kasih ya. Ini gua ada Bang, kan nanti jangan sampai gua ikut. Ada lagi. Jadi yang paling belakang ada kok. Sama Vanli ada. Bang kesini Bang, sedikit Bang. Oh. Iya. Turun dikit dong. Ya, ini. Oke Bang, sedikit tahan. 1, 2. Bang, itu di copy nggak banyak Bang buat teman-teman media Bang? Ada.